Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Yamaha Motor Europe dan Crossen Yamaha yang merupakan kandang dari Pata Yamaha dengan tim Brixworth SPK dengan bangga mengumumkan replika Yamaha R1 Toprak Catwalk Blue edisi terbatas. Replika R1 ini sangat terbatas, hanya 21 buah di seluruh dunia. Replika R1 World SPK menghasilkan kekuatan 205 bhp, dibekali knalpot Acra Profix spesifikasi World SPK, dan ECU balap gaya TR terbaru. Penambahan suspensi Ohlin yang legendaris dan velg Marchesini. Pengereman menggunakan sistem Brembo Racing yang tidak diragukan lagi. Dari segi harga, setiap unit R1 ini memiliki nilai diperkirakan 46.450 euro atau sekitar 750 juta rupiah. Meski sebelumnya Pol Espargaro menyatakan bahwa ia merasa lebih nyaman berada di tim KTM, baru-baru ini Pol pun mengaku tidak menyesali kepindahannya ke Honda, meski tahun pertamanya agak rumit di RC Tuan Privi. Perpindahan dari KTM ke pabrikan Jepang ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Namun di akhir musim ia berhasil merebut podium dan meninggalkan sensasi bagus untuk musim berikutnya. Ada masa-masa yang sangat sulit. Saya menjalani balapan yang buruk di Barcelona. Saya jatuh. Saya mengalami akhir pekan yang buruk. Pada saat yang sama saya harus melihat bagaimana KTM menang. Melihat ke belakang adalah sebuah kesalahan. Saya seharusnya tidak berpikir seperti itu. Itu tidak membawamu kemana-mana. Tidak mendapatkan hasil itu memang menjadi hal yang sulit. Saya tidak bodoh. Saya tahu mengapa saya pergi ke Honda. Dan saya tahu hasil apa yang harus Anda capai dengan motor ini. Jika saya tidak berhasil, saya akan menjadi orang pertama yang mengkritik diri saya sendiri. Alex Rins dan Joan Mir telah menjadi bagian penting bagi Suzuki. Orang-orang dari Hamamatsu mempercayai pembalap mereka untuk menguji versi terbaru Suzuki Hayabusa 2021. Setelah menghilang dari pasar selama 3 tahun, model ini muncul kembali dengan estetika yang agak khusus. Mesin 4 silinder 1340 cc disesuaikan dengan regulasi Euro 5 dan mampu menghasilkan tenaga 190 HP. Hayabusa adalah sebuah ikon, dan saya menyukai kekuatan yang dimilikinya. Saya rasa bagian favorit saya adalah mesinnya, yang memiliki tenaga yang sangat besar. Saya menemukan Hayabusa yang luar biasa. Saya sangat suka area tampilannya, karena area digitalnya tidak terlalu besar. Ini bahkan lebih baik daripada yang kami miliki di MotoGP. Kembalinya Andrea Dovizioso ke MotoGP tahun ini berlangsung sepi. Dia hanya berhasil mencetak 12 poin dan menduduki posisi ke-24 di klasemen pembalap. Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Jarvis mengatakan ia berharap banyak dari Dovizioso untuk musim 2022.
Dovi sering menjadi juara kedua dalam beberapa tahun terakhir. Dia memulai dengan motor tua, sebut saja motor lambat, tapi tahun depan dia akan berada di spek 2022, dan saya pikir pengalamannya tahun ini akan menempatkan dia di posisi yang lebih baik. Saya pikir kita akan melihat kembalinya Dovi yang sebenarnya musim depan. Dia adalah salah satu yang paling berpengalaman di grid. Saya pikir dia bisa membawa banyak stabilitas ke timnya, dan dia akan mengembangkan M1 2022 dengan lebih baik. Adanya pandemi COVID-19, MotoGP Vimgala tahun 2020 ditunda. MotoGP Vimgala bertujuan memberikan penghargaan kepada yang terbaik tahun ini. Kali ini Vimgala MotoGP digelar di Monaco yang berlangsung Sabtu ini. Dan dihadiri oleh Fabio Quartararo dan Joan Mir untuk dianugerahi gelar juara MotoGP. Mereka berdua bergabung dengan Remy Gardner, Enea Bastianini, Pedro Acosta, dan Albert Arenas sebagai juara Moto2 dan Moto3. Gregorio Lavilla, perwakilan dari Dorna, menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika mempunyai potensi yang besar. Ada negara yang gagal menggelar balapan karena keterlambatan dan kekurangan konstruksi, seperti sirkuit Tektoren di Irlandia Utara dan sirkuit Wallace. Saya melihat masa depan yang bagus untuk sirkuit Mandalika ketika semuanya dilakukan di lintasan balap, ditambah penggemar yang jumlahnya jutaan serta popularitas seri. Balapan di Lombok bisa menjadi salah satu yang terbesar di kalender World Superbike. Bahkan bisa jadi yang terbesar yang pernah ada. Selain itu, ia menyatakan sedikit kekecewaannya atas insiden dibukanya box motor Ducati secara ilegal sebelum acara WSBK berlangsung. Pada dasarnya saya melihatnya secara positif. Antusiasme kejuaraan dunia Superbike sangat besar, sehingga karyawan ini sangat ingin berfoto. Pada akhirnya tidak ada yang terjadi. Saya berbicara dengan Ducati dan semuanya baik-baik saja, juga dengan masalah motornya. Kompetisi balap flat track alias balapan di permukaan tanah dalam titel 100 km of Champion di sirkuit Motoren Staffulia, Italia sudah berakhir. Pasangan Luca Marini dan Valentino Rossi memenangi balapan tersebut. Sedangkan pasangan Elia Bertolini dan Stefano Mansi akhirnya menjadi juara kedua, dan podium ketiga ditempati Mattia Passini dan Lorenzo Baldassari. Adapun model pertarungannya sebanyak 50 lap, di mana setiap 5 lap wajib ganti pembalap. Sedangkan untuk statnya seperti balap ketahanan Le Mans, di mana rider berlari mendatangi motor dan berlanjut balapan di trek. Alex Espargaro akan menjadi salah satu pembalap senior yang masih mentas di MotoGP 2022. Faktor usia tersebut tentu tak bisa membuat pembalap Aprilia itu terus-terusan menjadi pembalap di MotoGP.
Tahun depan adalah tahun terakhir kontrak saya dengan Aprilia. Mari kita lihat bagaimana negosiasi dengan Aprilia berlangsung pada musim dingin ini. Saya merasa termotivasi dan saya merasa cukup kuat secara fisik dan mental untuk berlari setidaknya 1 atau 2 tahun lagi. Saya masih harus memutuskan apakah saya ingin menandatangani 1 tahun lagi. Saya akan mengatakan misalnya 2023 atau mungkin 2023 dan 2024. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.